Sudah. Let's mulai. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair wa batigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ibadah bukan berarti sebelum-sebelumnya enggak sungguh-sungguh. Rasulullah sudah sungguh-sungguh di sebelumnya, tapi lebih semangat lagi ketika masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kedua adalah wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Boleh kita hidupkan dengan sholat malam, boleh. Boleh kita hidupkan dengan membaca Al-Quran, juga boleh. Zikir dan lain sebagainya, itu boleh. Intinya apa? Di malam harinya kalau bisa kita hidupkan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini Bapak Ibu sholat tarawihnya berapa rakaat? 20 atau 8? 20. Boleh. Yang penting sama-sama tarawih. Jadi kalau sekarang ini fokus kepada ibadah, jangan melihat yang beda-beda. Mau sholat 8 plus 3, oke. Mau sholat 20 Gus Dur kepada Bapak Abdul Razak Fahrudin, maka dipersilahkan menjadi imam. Pak Kiai, sekarang Anda yang menjadi imam. Ya kita tahu sholatnya kan 11 rakaat, tapi beliau itu bijak. Orangnya alim, gak melihat perbedaan. Sebelum memulai sholat di Tebu Ireng, kita tahu kalau Tebu Ireng markasnya NU, kandangnya NU, sholatnya berapa? 20 plus 3. Beliau mengatakan para jamaah mau sholat 8 plus 3 versi Muhammadiyah atau sholat 20 plus 3 versi NU. Kompak ribuan jamaah itu langsung mengatakan 23 Kiai versi NU. Baik, kita sholat 20 plus 3. Mulai sholat Allahu Akbar. Tapi kebiasaan Bapak Abdul Razak Fahrudin kebawa. Kalau NU kan ngebut ya. Ya nggak ngebut-ngebut amat, disambung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Yang penting masih kebaca makharijul hurufnya masih sah. Bukan yang bismillahirrahmanirrahim amin, bukan yang kayak gitu. Akhirnya terbawa kebiasaan Bapak Abdul Razak Fahrudin, ngimaminya pelan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sudah mulai berbisik. Waduh, salah jawab ini. Ar-Rahmanir Rahim. Waduh, wis tambah gak enak wis rasanya. Ternyata setelah Al-Fatihah gak kayak kita. Kalau kita biasanya At-Takatsur, Al-Ikhlas, betul? At-Takatsur, Al-Ikhlas, Al-Asr, Al-Ikhlas, Al-Humazah, Al-Ikhlas. Lah ini yang dibaca setelah Al-Fatihah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Nah, itu rakaat pertama. Wis mulai gelisah jamaahnya. Rakaat kedua terulang lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tambah gelisah belakang itu. Yang dibaca setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 20. Jadi perkiraan dapat 8 rakaat yang diimami oleh Bapak itu sejarah. Yang biasanya sholat 23 rakaat, pada waktu itu sholatnya jadi berapa? 11 rakaat. Akhirnya ketika selesai sholat tarawih, Gus Dur maju ke depan ngambil mic, kemudian mengatakan baru kali ini ribuan warga NU dimuhammadiyahkan oleh satu orang. Loh, tapi aman ya. Kenapa? Semuanya sama-sama alim, semuanya sama-sama bijak. Yang dilihat bukan perbedaan, tapi yang dilihat adalah
bersamaan. Itu yang sekarang harusnya kita kuatkan, apalagi ini di akhir-akhir bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama. Wa ahya lailahu, hidupkan malamnya. Ya tidak hanya dengan sholat, boleh dengan membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Kalau bisa hatamkan Al-Quran, ya, selama Ramadan hatam 1 kali. Syukur-syukur kalau bisa hatam 2 kali, 3 kali. Kalau nggak mampu, ya minimal 1 hari kita baca 1 lembar. Nggak mampu, minimal 1 hari 1 ayat. Kalau nggak mampu lagi, minimal 1 hari 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul adzim. Lu nggak apa-apa. Jangan sampai di bulan Ramadan ini lisan kita kosong dari bacaan Al-Quran. Lo baca 1 huruf itu luar biasa. Nabi pernah berapa? Berapa? Ibu-ibu tahu Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Gak sempat Ustaz ngitung huruf ya. Ngitung utang aja nggak selesai-selesai. Ya nggak apa-apa, lebih fokus ke utangnya aja. Okay? Mudah-mudahan lunas semua utangnya. Amin ya rabbal alamin. 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 19 itu. Kalikan 10. Dibaca di bulan Ramadan. Dilipat gandakan, luar biasa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu sibuk dengan Al-Quran. Bahkan dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Jibril itu selalu menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap malam di bulan Ramadan mengajarkan Al-Quran. Dicek tadarus antara Jibril dengan Nabi. Nabi membacakan Al-Quran, Jibril menyimak untuk memastikan Al-Quran yang dibawa Rasulullah yang disampaikan kepada para sahabat tidak ada kesalahan 1 huruf pun. Karena apa? Al-Quran yang dibawa Rasulullah harus sama dengan Al-Quran di Lauhil Mahfud yang ada di sisi Allah. Nah kita tiru juga. Rasulullah saja sibuk dengan Al-Quran, kita harus sibuk. Lalu para ulama juga seperti itu. Contoh, ada ulama namanya Al-Aswad bin Yazid. Hatam Al-Quran kalau di Ramadan setiap 2 hari hatam. Berarti kalau 1 bulan hatamnya berapa? 15 kali. Ada lagi Qatadah, ulama dari kalangan tabi'in, biasanya hatam Al-Quran setiap 7 hari. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, setiap 3 hari hatam. Ketika masuk di 10 terakhir bulan, jangan sama kayak cerita itu ya. Kan ada cerita namanya Anas, Torik dan Imron ingin melamar putrinya Pak Kiai. Yang Anas datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Anas Pak Kiai. Oke, baca Anas sesuai dengan namamu. Disuruh baca surat Anas. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai selesai. Bacaannya bagus. Tajwidnya juga bagus. Makhorijul hurufnya bagus. Dijempol sama Pak Kiai. Bacaanmu bagus. Kamu calon mantu saya. Yang kedua datang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya juga ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Torik Pak Kiai. Oke, baca surat At-Torik sesuai dengan namamu. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariqah wa ma adraka mat-tariqah. 17 ayat hafal. Dijempol. Bagus bacaanmu. Tajwidmu bagus. Kamu calon mantu saya. Yang ketiga, kemeringat. Imron namanya. Ya, karena terbayang surat Ali Imron 200 ayat. Waduh, angel gitu. Ngetok pintu sambil mikir, kemeringetan guys. Assalamualaikum. Kan ada kan lagu judulnya Sakarepmu ya. Lagu judulnya Sakarepmu. Jadi lagunya gini, sahur gak sahur sakarepmu, poso gak poso sakarepmu, ora sahur sakarepmu, ora poso sakarepmu, Gusti Allah gak butuh awakmu. Loh kan ya. Makanya ini judulnya, temanya Sakarepku ya. Oh enggak dikasih tema, ngasih tema tak Pak Mit? Bebas ya, enggak ngasih memang ya. Ya wis, berarti sakarepku kan gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah yang pertama sadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Yang kedua adalah wa ahya lailahu, hidupkan malamnya. Salat tarawih. Yang 18+3 oke. 20+3 oke. Bahkan kalau kita bicara tentang 4 mazhab, sholat tarawihnya 4 mazhab, Imam Hanafi itu sholatnya 20+3. Imam Malik 36+3.
Jadi 39 rakaat. Kalau di sini kira-kira mampu nggak sholat tarawih 39 rakaat? Hah? Mampu nggak Pak? Wah, kalau saya diundang di sini saya mundur. Wah, berapa rakaat? 39 Ustaz. Wah, ampun, wes nggak apa-apa. Kayak di sini, ya, di sini 1 rakaat, langsung berdiri. Enggak. 4 rakaat istirahat. Waktu istirahat, orang-orang yang di Masjidil Haram menjadikan kesempatan untuk tawaf. Tawaf. Setelah tawaf selesai, lanjut 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, tawaf lagi. Jadi sampai ada 4 kali tawaf. Yang di Madinah agak iri, wah enak di Masjidil Haram, bisa tawaf, bisa pahalanya banyak. Maka akhirnya berijtihad, ya apa nek kalau tawaf itu kita ganti dengan 4 rakaat. Karena di Masjidil Haram itu 4 tawaf, akhirnya 4 kali 4, 16. Akhirnya ditambahkan dengan sholat tarawihnya 20 ditambah 16. Jadinya berapa? 36. Maka akhirnya Imam Malik berpendapat bahwa sholat tarawih jumlahnya 36 plus 3. Begitu juga Imam Syafi'i 20 plus 3. Imam Ahmad bin Hanbal 20 plus 3. Di Indonesia ada yang 11. Nah itu dosa kecil itu. Harapannya dosa besar juga ikut terkikis. Kalau dosa besar harus dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat. Beda. Enak para koruptor langsung salat tarawih, dosa besar hilang. Enak. Itu dosa kecil. Khusus yang dosa besar, taubat kepada Allah. Kalau misalkan hubungannya dengan Allah dosanya, misalkan pernah berzina, ini hubungannya dengan Allah. Cukup sesali, tidak diulangi, berhenti dari perbuatan itu, selesai, taubat. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, ini lebih berat. Di samping 3 ini, berhenti, menyesal, tidak diulangi, harus minta maaf kepada orang yang kita berbuat dosa kepadanya. Makanya dalam hadis itu dikatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah lebih berat daripada zina. Dalam apa? Dalam pertaubatannya. Kalau zina hanya kita dengan Allah, orang lain nggak ada yang tahu. Kita tobat, selesai. Kalau memang taubatnya dengan sebenar-benar taubat. Tapi kalau ghibah, di samping taubatnya kepada Allah, kita minta maaf kepada orang yang kita ghibahi. Iya kalau mau memaafkan. Kalau tidak, berat nanti hukumannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki pakai sesi tanya jawab atau enggak Pak Miftah? Oh bebas juga. Atau diakhiri juga bebas? Kalau bebas itu seneng nah. Soalnya baru ngomong dikit wis kering gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Rasulullah itu kok semangat? Oh iya nanti. Ini baru yang kedua. Wa ahya lailahu, hidupkan malam-malamnya. Dan yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Anaknya dibangunkan, istrinya dibangunkan. Untuk apa? Ayo sama-sama semangat di bulan Ramadan. Kenapa kok Nabi itu tambah semangat di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan yang akhir maksudnya. Kenapa Nabi lebih semangat di 10 terakhir bulan Ramadan? Karena di 10 terakhir bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversi tahun. Dan nabi-nabi yang lain ada yang 300, ada yang ini. Lah umat yang paling pendek usianya ya umat Nabi Muhammad. Cuma 63 tahun sampai 70-an tahun. Makanya kalau ada yang usianya sekarang ini di atas 70 tahun itu bonus. Ada di sini? Angkat tangan. Bonus itu ya. Tapi orang mati itu ya bukan karena dilihat usianya. Usia muda mati ada. Usia sudah tua mati juga ada. Bahkan tidak dilihat dari status sosialnya. Yang kaya ya mati, yang miskin ya mati. Makanya kan ada laguan ya. Orang kaya mati. Ini suaranya kemana ini ya? Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadznya. Yo kurang ajar nek ustadznya mati ngono ya ojo ngono ta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kita itu enggak ngerti apakah nanti
Jadi fokus kepada ibadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, karena di 10 terakhir bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, maka Nabi mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam 21, malam 22, malam 23, malam 25, malam 27, 29. Dicari itu. Bahkan para ulama ada yang sampai memberikan prediksi. Tapi ini bukan hadis. Memberikan prediksi tentang Lailatul Qadar. Tapi bukan hadis ini. Itu cuma prediksi yang didapat dari pengalaman-pengalamannya ketika beliau para ulama itu mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti misalkan prediksi Lailatul Qadar versi Abu Hasan As-Sadzili. Dikatakan jika awal Ramadan itu hari Sabtu, kita ini hari Sabtu kan ya, makanya langsung saya sebutkan yang Sabtu, maka Lailatul Qadar insya Allah malam 23. Berarti nanti malam ya. Ini prediksi loh ya, belum tentu malam 23 beneran. Ini pengalaman dari beliau yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ternyata ini hampir mirip dengan prediksi yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Beliau mengatakan jika awal Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar malam 23. Loh kok pas bareng nih? Coba berarti nanti kita harus semangat. Kok Lailatul Qadar nggak turun? Ya nggak apa-apa, okay? Kita cari di berikutnya. Bahkan Imam Syafi'i itu langsung menentukan tanggalnya, Imam Syafi'i, tentang Lailatul Qadar. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu ada di malam 23. Cuma ulama-ulama lain berbeda dengan Imam Syafi'i. Mayoritas mengatakan malam ke-27. Kenapa? Ada hadisnya juga. Jadi ulama itu berbeda ketika berbicara tentang Lailatul Qadar. Jadi yang mengatakan malam 27 ada hadisnya. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Lailatul Qadri lailatu 27. Lailatul Qadar itu pada malam ke-27, ada hadisnya. Makanya kalau di desa-desa, di kampung-kampung ketika malam 27 ada kegiatan Lailatul Qadaran, tapi ya belum tentu juga. Ya, karena tidak tahu Lailatul Qadar itu pas kapan. Lalu para ulama ada lagi yang mengatakan kalau Lailatul Qadar itu bisa pindah-pindah. Yang penting di malam-malam ganjil. Malam 21 bisa, malam 23 bisa, malam 25 bisa, malam 27 bisa, malam 29 bisa. Dan ini yang berpendapat diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Muzani, Al-Imam Ibnu Huzaimah. Padahal beliau itu bermadzhab Syafi'i, cuma beda dengan pendapat imamnya. Nah intinya karena banyak perbedaan di antara para ulama, kita ya wes untuk cari amannya kita semangat di malam-malam ganjil semuanya. Kalau bisa full 10 malam terakhir. Karena kalau iktikafnya Nabi itu full dari maghrib ke maghrib, maghrib ke maghrib itu 10 hari. Baru pulang saat Idul Fitri. Kalau kita bisa enggak? Ya nggak bisa. Tiba-tiba kita pulang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan Nabi itu bukan Nabi, Allah itu memulai dengan kata
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu panggilan sayang. Panggilan sayang. Kenapa? Karena nanti yang akan melakukan itu ya hanya orang beriman. Bahkan bukan orang Islam. Hei orang Islam, enggak seperti itu. Ke diri sendiri suudzon. Makanya kita suudzoni, husnudzoni. Oh mungkin lagi sakit. Oh mungkin itu yang berjajar kaki itu musafir. Gitu. Oh ya mungkin belum balik, gitu loh. Ya, yang terakhir itu yang repot. Ini mungkin orang gila ya. Karena orang gila bebas. Bahkan orang gila ini luar biasa. Kedudukannya di sisi Allah luar biasa. Cuma di mata kita kadang-kadang hina. Ada orang lahir dalam keadaan gila, matinya dalam keadaan gila, masuk surga atau neraka? Masuk surga atau neraka? Halo? Surga atau neraka? Surga. Kenapa? Gak ada dosa. Bahkan kalau seandainya melakukan maksiat tidak dihitung karena tidak mukallaf. Makanya bapak-bapak kalau pengen masuk surga gratis, praktis, jadi orang gila. Ibu-ibu boleh jadi orang gila, daftar. Nggih. Loh itu praktis tuh, langsung masuk surga. Kenapa? Surga tempat orang yang gak punya dosa. Jadi itu panggilan sayang. Nah Allah pengen tahu siapa yang pengen saya sayangi. Oh ternyata kelihatan. Ya, kelihatan orang yang memang disayang Allah pasti akan jujur. Karena kalau puasa itu ini yang paling berat. Kalau yang lain kan ya bisa kelihatan, sholat berjamaah kelihatan. Loh ini enggak kelihatan. Keluar dari kamar. Jadi ini panggilan saya. Kalau ya ayuhan nas, loh orang-orang kafir kan juga manusia. Ya jelas, tutup telinga orang-orang kafir. Wong orang muslimnya aja enggak semuanya kok menjalankan. Terus dilanjutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi orang-orang sebelum kita itu puasa. Cuma beda puasanya dengan kita. Puasa Nabi Adam. Puasa Nabi Adam itu kapan? Kapan puasa Nabi Adam? 3 hari setiap bulannya puasa Nabi Adam. Makanya dikenal dengan ayyamul bid. Itu puasanya Nabi Adam itu. Tanggal 13, 14, 15. Ayyam itu artinya hari, bid itu artinya putih. Hari-hari. Kenapa? Pada waktu itu dihujat oleh orang-orang sekitarnya karena nggak ada suaminya. Lahir anak nggak pakai bapak. Dihujat, wah dasar pelacur, dasar pezina dan lain sebagainya. Siti Maryam diem. Cuma disuruh menunjuk kepada anaknya. Namanya siapa? Nabi Isa, ditunjuk. Ngomong ternyata anak itu. Nah itu mukjizatnya Nabi Isa. Bisa berbicara saat kecil. Jadi macam-macam. Awalnya kita ini puasanya ya ayat puasa Tasu'a dan Asyura. Cuma Nabi belum nyampe tahun depannya meninggal. Belum sempat puasa Tasu'a. Cuma kita umatnya tetap disunahkan puasa Tasu'a dan Asyura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo, ada? Pertanyaannya bebas. Ada lagi? Ya, monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liya'budun, tidaklah diciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Jadi kita persembahkan apa yang kita miliki. Itulah makna syukur. Jadi makna syukur yang sebenarnya apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, pemberian atau anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Allah berikan kesehatan kepada kita misalkan, ya kita persembahkan, benar. Persembahkan kesehatan kita dengan apa? Ibadah. Makanya Nabi kan pernah sholat hingga kakinya bengkak. Dan ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kenapa kok sampai segitunya? Kamu ini kan seorang Nabi, kamu juga Rasul, kamu pemimpin Nabi dan Rasul. Engkau ini paling mulia di sisi Allah. Sudah diampuni dosanya, sudah pasti dapat surga. Kenapa kok? Ya sudah, pilihan Allah itu yang terbaik. Ya saya persembahkan sakit ini. Ya bukan pasrah-pasrah begitu saja, tetap ada usaha untuk apa? Ngobati. Kalau misalkan ngobati kok nggak sembuh-sembuh, ya sudah kita pasrahkan kepada Allah. Mungkin saya dosanya banyak, Allah sayang kepadaku, jadi husnudzon kepada Allah. Allah lagi ngapus dosa-dosaku. Begitukah? Jadi jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah.
harus berprasangka baik. Apa yang apa yang terjadi pasti yang terbaik. Ya, loh, kenapa kok saya dipecat? Oh, husnudzon lagi. Mungkin Allah akan memberikan pekerjaan yang lebih baik dari ini. Cuma kita nggak tahu kapan. Ternyata sampai hari kiamat nggak kerja-kerja. Ya. Mungkin ingin Allah sibuk gitu lah dengan ibadah dan lain sebagainya. Jadi intinya husnudzon. Sakit husnudzon. Oh, lagi dihapus. Allah sayang kepadaku. Sambil usaha untuk menyembuhkan. Loh, kok 17 Ramadan peringatannya? Kadang-kadang banyak yang bingung. Yang perlu kita ketahui, ternyata sebagaimana yang disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan, unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya lailatal qadri summa unzila ba'da dzalika fi 20 sana. Al-Qur'an itu turunnya 2 kali periode penurunan. Periode pertama adalah turun langsung satu paket 30 juz dari Lauhil Mahfud dari sisi Allah ke langit dunia, Baitul Izzah, langsung 30 juz. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Tapi tidak diketahui kapan tanggalnya, kapan tahunnya. Yang jelas ini turunnya bukan di masa Rasulullah, tapi jauh sebelum itu. Dan inilah yang disebut Lailatul Qadar. Makanya kan nggak diketahui kapan Lailatul Qadar, disuruh cari oleh Rasulullah di malam-malam ganjil dari bulan Ramadan. Itu Lailatul Qadar. Dan ini yang Lailatul Qadar ini diabadikan di dalam 3 ayat di surat yang berbeda di Al-Quran. Yang pertama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu tentang Lailatul Qadar, bukan yang 17 Ramadan itu. Ada lagi dalam surat Ad-Dukhan dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini tentang dengan Lailatul Qadar. Dan yang ketiga dalam surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini tentang Lailatul Qadar semuanya, 3 surat ini, 3 ayat ini. Terus yang 17 Ramadan, nah baru periode kedua dari Baitul Izzah langit dunia turun secara berangsur-angsur. Turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, tepatnya tanggal 17 Ramadan di gua. Ya. Ya, jadi pertanyaan berat itu ya. Ya apa nek misalkan kok genap kok malah jadi sepi kayak tadi malam ya. Padahal di Malaysia itu beda loh. Satu Ramadannya beda dengan yang mungkin lagi sibuk cari malam Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil. Nah itu ada Nabi pada waktu itu. Nabi menentukan dan Nabi ngerti Lailatul Qadar, iya kan? Ada Nabi, jadi Nabi yo insya Allah benar satu Ramadannya benar, Lailatul Qadarnya benar. Lah kita kan semuanya ijtihad. Yang pemerintah Indonesia Sabtu, yang Malaysia Minggu. Nah kalau ternyata yang benar itu Minggu gimana? Tadi malam turun Lailatul Qadar, kita nyantai karena sudah sibuknya di malam ganjil saja, kan repot. Makanya dengan perbedaan ini sebenarnya harusnya kan kita sadar, oh ini jangan-jangan Lailatul Qadarnya sing bener ki Malaysia ini. Makanya kalau pengen bener-bener dapat harusnya malam-malamnya 10 terakhir itu. Gak melihat malam ganjil, gak melihat malam genap, harusnya seperti itu. Meskipun cuma sebentar. Iktikaf itu sudah dapat itu. Dan iktikaf minimal itu berapa menit waktunya? Kita iktikaf. Apakah 1 jam? Apakah harus 3 jam?